Singkatnya dari kayak gitu nggak sih Pak? Kayak berkemadi dan berpikir, nggak membudayakan istilah contek dan menghafal gitu. Oh iya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Mas Fahri Sofan Hadi dalam edisi Pendidikan dan Sosial. Bersama kita ada narasumber Bapak Hari Saputra Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tema mengenai reformasi pendidikan di era 2025. Apa saja itu? Kita bahas yang simpel-simpel saja ya Pak ya. Ya. Salah satunya itu kayak misalkan, apakah kurikulum kita saat ini itu benar-benar mempersiapkan siswa untuk tantangan dunia kerja abad ke-21 atau masih terpaku pada sistem kolonial yang usang Pak? Menurut Bapak? Jadi gini ya, ini saya garis besar yang saya tangkap reformasi itu seperti apa. Reformasi pendidikan 2025 ya. Iya, 2025. Yang pasti harus ada penerapan evaluasi atau ujian nasional yang dalam skema yang lebih holistik namanya, lebih utuh, lebih ada kebaruan. Secara ini menjadi kebutuhan gitu, bukan pemaksaan gitu. Jadi selama ini kan kita ujian nasional itu sebagai hal yang dipaksakan gitu, seakan-akan dipaksakan. Tapi ini menjadi kebutuhan di mana terpanggil, anak-anak kita itu terpanggil untuk melakukan itu gitu. Dibikinlah skemanya bagaimana gitu. Kalau terpanggil artinya kalau misalnya dia itu menjadi sesuatu yang akhirnya tidak harus wajib, tapi dia memang butuh gitu. Jadi kayak kita bukan menggugurkan kewajiban aja ikut ujian nasional, tapi formatnya itulah yang perlu dibikin ini ya. Artinya ujian itu seperti apa? Apakah ada wawancara yang masif? Ada itu kan ujian juga tuh, ada ujian wawancara oral gitu ya, itu juga ujian. Itu mungkin harus dipikirkan gimana supaya semuanya mengalami hal-hal seperti itu. Ujian itu mau menjadikan sesuatu pembelajaran, bukan sesuatu beban gitu. Jadi diuji untuk belajar. Dia diuji pas dia diuji itu dia belajar gitu. Dia sambil belajar gitu. Jadi itulah format-format seperti itu. Terus yang kedua, menjadi unggul itu seperti apa? Dulu ada sekolah unggulan, IQ tinggi. Sekolah saya dulu ada namanya kelas BMW itu waktu SMA 3. Yang IQ-nya di atas 140-145 boleh masuk katanya. Apakah begitu cara mendidik? Oke, itu untuk bisa katanya berkeep up dengan kurikulum global, kurikulum internasional kan. Kita harus punya IQ yang segini. Itu udah gak manusiawi karena keunggulan manusia itu berbeda-beda. Setiap kita punya kebaikan dan bahasa gininya ada fadilah ya kalau bahasa Arab ya. Ada keutamaan yang masing-masing anak punya beda-beda gitu. Itu yang harus kita kembangkan sebetulnya. Kita punya kelas unggul untuk anak-anak yang jago drawing, jago membuat skema-skema, jago membuat beda-beda. Anak itu nggak mungkin semua sama gitu. Ada anak-anak yang fisikalnya kita buat sekolah unggul untuk olahraga atau seni gitu kan, itu unggul juga gitu. Jadi fadilahnya yang kita unggulkan gitu. Kalau dalam bahasa Arabiknya ya. Nah itu yang sekolah unggulan yang mereka sekarang lagi bikin, kayak dulu lagi di sekolah saya dulu SMA 3 tuh. Saya jadi sekolah BMW, jadi anak-anak yang IQ yang tinggi dikumpulin seJakarta gitu ya. Ya for what? Itu akademik yes, tapi kan unggul fadilah utama anak-anak beda-beda. Itu yang catatan saya ya. Lalu kalau misalkan penilaian berbasis angka berarti ini masih relevan ya nih Pak di tengah tuntunan kayak soft skill dan kreativitas masih relevan nggak sih? Beda kasta menurut Bapak? Saya lebih dalam kacamata pemerataan akses pendidikan itu lebih penting ketimbang angka. Ya. Jadi semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan point of affirmation, point of act. Dia berlaku dan berilmu yang terbaik. Kesempatan itu sama. Angka itu nggak ada sebetulnya, itu kan cuma numerical untuk kasus itu. Jadi gini,
kesempatan yang sama, misalnya exposure internasional. Anak-anak, saya dulu pernah ikut pertukaran belajar misalnya. Kenapa misalnya gurunya sekali-sekali dibikin anak yang bisa bahasa Inggris langsung didatangin dari luar negeri? Itu kan juga memberikan kesempatan anak-anak supaya bisa menyelami budaya berbeda dengan guru yang didatangkan. Itu bisa juga. Jadi international exposure itu nggak eksklusif lagi misalnya. Itu memberikan pengalaman. Itu experiential learning itu segala-galanya. Pengalaman angka, saya tuh agak miris, bukan miris. Saya melihat angka itu akhirnya budaya performa terbentuk, orang berlomba-lomba untuk mendapat angka. Itu pengalaman, memberikan pengalaman terbaik pada anak-anak kita semua, pemerataan pengalaman itu. Jadi misalnya kita lagi pengalaman untuk bisa menjadi presenter, itu nggak semua orang. Pengalaman-pengalaman seperti itu, dan itu yang perlu dikembangkan di pendidikan kita gitu. Jadi pengalaman itu kan mengalami, ya, alamiah, natural. Jadi pengalaman itu ya alam gitu. Jadi kita alami, seperti ini alami gitu. Bisa tiba-tiba bisa juga berindustri, bisa juga macam-macam kan. Tapi dia mengalami, dia alami semuanya. Itu tadi tentang angka, tentang akses pendidikan yang harusnya tidak ada angka di situ. Kalau akses pendidikan merata ya, harusnya nggak ada angka. Harusnya merata. Ini bahasa merata, egalitarian, ya. Jadi kita nih mendidiknya itu sebenarnya buat kayak kemandirian berpikir. Kalau misalkan nggak ada angka tuh ya hasilnya itu dari tinggal gitu nggak sih Pak? Kayak kemandirian dalam berpikir, nggak membudayakan istilah contek dan menghafal gitu. Oh ya, pastinya setiap kita punya, sekali tadi bilang Fadilah, keberagaman dari keutamaan yang kita punyai. Itu yang kita asah. Bentuknya personal. Gak mungkin kita membuat kurikulum generik itu. Kita harus kembalikan bahwa pendidikan itu personal. Ujian nasional sebenarnya harus dibuat sebagai personal gitu. Karena yang diuji itu apa kelebihan. Saya di Australia itu kan dulu sempat belajar, yang diuji itu ya yang saya sukai. Misalnya saya suka fisika, saya suka kimia, saya suka matematik, ya itu yang diujikan. Cuma 7 kalau nggak salah. Itu yang saya sukai. Terlepas itu masalah gengsi, lebih tinggi derajatnya, nggak ada, sebenarnya juga ada juga sebetulnya. Cuma itu yang saya sukai, yang diuji. Jadi fadilah saya, keutamaan saya mungkin ya di situ, ilmu-ilmu yang information processing technology misalnya kan, itu basis-basis komputasi, itu saya suka di sana saat itu ya. Nah diuji itu diuji, tapi tidak sebagai sebagai semua orang melakukan itu gitu. Itu yang menjadi masalah gitu. Keutamaan itu beda-beda setiap manusia, dan tidak ada juga misalnya kelas seni gitu, ya ujilah, unggullah di sana gitu. Keutamaan fadilahnya di situ, dan itu yang harus dikembalikan bahwa pengujian dan ini adalah untuk mereka lebih menajamkan lagi. Ujian itu untuk menajamkan lagi keunggulan-keunggulan mereka gitu. Bukan menjadi beban. Kalau mereka udah senang di situ, apapun dilakukan kok. Ya, apapun dilakukan untuk anak-anak itu. Kalau memang udah terpanggil calling untuk bisa belajar fadilah keutamaan yang dia miliki, itu akan sukarela dan merasa butuh. Untuk saya diuji itu butuh saya, karena saya memang udah seneng gitu dengan saya gitu. Jadi nggak ada ini lagi. Nah ini masalahnya mendasarnya adalah guru yang paham, mengerti, mengetahui kondisi ini itu jarang. Mereka kita terbiasa dulu, yaitu dengan apa istilahnya itu kan kita waktu itu ada penjurusan apa gitu untuk bicara holistik namanya. Ini kan kita pendidikan holistik. Holistik itu tidak pernah diajarkan di sekolah kita. Bagaimana berpikir, bertindak, bersikap, berhikmah, holistik, termasuk berhikmah ya. Holistik, jadi melihatnya dalam suatu kerangka yang utuh, genap, keseluruhan, komprehensif. Itu belum lah. Belum ya. Untuk kesana sebetulnya bisa diajarkan dengan menarik gitu.
Kalau yang begitu kan terlalu rumit kayaknya. Kalau dulu cara belajar yang linear gitu, dari sini ke sini, sini ke sini, itu nggak mungkin nyampe ke holistik, nggak mungkin. Tapi kita harus membuat sesuatu yang art gitu. Jadi melompat-lompat nggak apa-apa. Pendidikan yang melompat-lompat itu nggak apa-apa. Kayak sekarang kita lagi ini nih, lagi tiba-tiba nanti kita belajar tentang Quranik atau apa gitu. Melompat-lompat nggak apa-apa. Nah itu yang membuat kita akhirnya terpanggil untuk berubah menjadi lebih holistik, lebih utuh. Ini kita bicara pendidikan holistik. Pendidikan yang utuh, yang genap, yang tergenapkan, yang bisa melihat segala sesuatunya dengan fadilah, dengan keutamaan utama. Baik teman-teman, kalau dilanjutin bisa panjang banget nih Masya Allah ya mengenai pendidikan. Ya sekarang kita akan melanjutkan mungkin di video selanjutnya mengenai berita tentang pendidikan. Kita bertemu di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.